Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seli Rahayu dari kelas PGMIF. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang biologi dan saya mengambil dua buah materi. Yang pertama saya mengambil tentang pencemaran lingkungan dan yang kedua saya mengambil tentang ekosistem lingkungan. Nah, langsung saja ke materi yang pertama. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu sih pencemaran. Pencemaran menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 menjelaskan bahwa pencemaran ialah suatu memasukkan sesuatu atau dimasukkan sesuatu yang berupa zat, energi atau komponen lainnya yang dibuat oleh tangan manusia sendiri sehingga membuat perubahan di antara lingkungan tersebut yang lingkungan tersebut atau yang sudah terjadi tidak bisa digunakan teruntuknya. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam pencemaran lingkungan, yaitu yang pertama pencemaran air. Pencemaran air ialah sesuatu yang dimasukkan atau memasukkan seperti zat, energi atau komponen-komponen yang memang ulah tangan manusia sendiri, yang mana membuat akan terjadinya pengeruhan air atau air tersebut tidak bisa menjadi digunakan lagi dikarenakan sudah kemasukannya antara komponen zat energi yang dibuat tangan manusia sendiri. Nah, yang di sini dampak dari penyebab dari pencemaran air terutama yaitu adanya limbah pabrik, warga-warga membuang sampah sembarangan, terus ada lagi yang mungkin menggunakan pestisida atau obat-obat yang mematikan untuk mendapatkan ikan atau makhluk-makhluk yang ada di air. Nah, di situ dampaknya sangat tidak bagus terutama untuk makhluk-makhluk yang tinggal di laut. Di sini dampak dari pencemaran air tersebut yaitu adanya mungkin kita sebagai warga tidak bisa menggunakan air tersebut karena air tersebut memang sudah tercampur oleh zat-zat atau komponen-komponen yang seharusnya tidak dikonsumsi oleh masyarakat atau manusia, tapi manusia sendirilah yang membuat kejadian itu terjadi. Dan kita sebagai warga, sebagai masyarakat yang memang memiliki akal, kita seharusnya bisa pandai menjelaskan tentang menerapkan, yaitu kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, limbah-limbah apapun jangan kita buang ke laut atau ke sungai dan lain tempatnya sebagainya. Kita harus membuangnya pada tempatnya, contohnya sampah. Jangan kita membuang sampah di lautan atau di sungai yang sehingga membuat lautan tersebut atau air tersebut tidak berfungsi dengan maksimal atau tidak memang berfungsi ya sepatutnya mereka berfungsi air untuk diminum atau digunakan lain, tapi ketika sudah dimasukkan dengan oleh zat-zat atau komponen tidak bisa digunakan lagi. Dan yang kedua yaitu adanya pencemaran udara. Pencemaran udara ialah suatu zat atau contohnya seperti karbon dioksida yang bercampuran dengan asap-asap bakaran atau sejenis limbah-limbah asap limbah pabrik. Mereka saling berbenturan sehingga berdampak pada masyarakat atau makhluk hidup yang ada di lingkungan tersebut, mungkin sesak nafas atau sulitnya bernapas, mungkin menjadi batu atau menjadi kusam seperti itu kan ya. Langsung yang cara kita menanggulanginya dari dampak pencemaran udara tersebut ialah yang pertama, mungkin kita bisa mengurangi bakaran-bakaran sampah tersebut. Kita akan memilah-milah sampah yang dimana kita akan membuang, dimana kita akan mengubur. Mungkin cara membuang sampah itu atau cara menghabiskan sampah tidak harus dibakar, tapi kita bisa juga menguburnya atau bagaimana. Kita pisahkan dari mana yang kita daur ulang, mana yang akan kita jadikan sebagai kita bisa kubur atau menjadikan pupuk kandang. Itu dari mungkin penanggulangannya. Nah, yang selanjutnya yaitu adanya pencemaran tanah, yang mana pencemaran tanah ini sering terjadi dikarenakannya sampah atau limbah-limbah pabrik yang mengalir di tanah,
sehingga membuat tanah itu tidak subur atau tidak bisa digunakan untuk bercocok tanam dan lain sebagainya. Dampak dari pencemaran tanah ini sangat banyak yang memang dilakukan oleh manusia-manusia lainnya. Di antara penyebabnya yaitu mungkin para warga mungkin para warga sering membuang sampah ke tanah, atau memang tanah tersebut sudah tercampur oleh zat-zat kimia yang dari sampah-sampah tersebut, maupun itu limbah dapur atau limbah pabrik dan lain sebagainya. Untuk menanggulanginya, kita bisa dengan cara membuat memang khusus untuk pembuangan sampah, tapi tidak di area tanah, atau kita bisa membuatkannya sejenis drum seperti itu, supaya kita bisa membuang sampah tersebut ke dalam situ, atau mungkin kita bisa melakukannya pembakaran dalam beberapa minggu sekali atau beberapa hari sekali, seperti itu. Dan dari penjelasan tersebut mungkin insya Allah sudah jelas. Kurang lebihnya dari pencemaran lingkungan hanya itu yang bisa saya sampaikan. Yang selanjutnya yaitu ekosistem lingkungan. Selanjutnya kita masuk ke dalam ekosistem lingkungan, yaitu ekosistem lingkungan yaitu suatu hubungan antara timbal balik suatu makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Contohnya ekosistem yang ada yaitu adanya hutan, hewan, atau rumput, dedaunan, dan lain-lain. Nah, di dalam ekosistem ini yaitu yang pertama ada 3 jenis ekosistem. Yang pertama yaitu ekosistem individu, ekosistem populasi, dan ekosistem dan yang ketiga yaitu ekosistem komponen, yang melainkan individu adalah suatu ekosistem atau sesuatu yang bisa berdiri sendiri atau hidup sendiri tanpa ada makhluk hidup lain. Dan yang kedua yaitu ekosistem populasi. Populasi yaitu antara makhluk hidup yang berjenis sama, tapi di dalam suatu lingkungan yang berbeda, populasinya berbeda. Di dalam satu lingkungan tersebut hanya memiliki 2 jenis ekosistem. Dan yang terakhir yaitu adanya komponen atau ekosistem komponen, yang melainkan yaitu suatu percampuran antara semua makhluk hidup atau banyaknya semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Contohnya adanya pohon, semut, jerapah yang mereka saling berhubungan. Nah, di situ mereka saling berhubungan. Di dalam komponen tersebut yaitu ada beberapa komponen. Yang pertama yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Seperti yang kita ketahui bahwa komponen biotik adalah suatu komponen atau ekosistem yang di dalamnya bisa menjadi satu, sehingga di dalam tersebut mereka membuat rantai makanan, yang mana rantai makanan tersebut ada beberapa, yaitu konsumen, produsen, dan dekomposer. Yang ketiga yaitu dekomposer. Di dalam ekosistem lingkungan ini ada 2 macam, yaitu adanya ekosistem alam atau ekosistem buatan atau tidak buatan. Yang mana ekosistem tidak buatan atau memang ekosistem tidak buatan yaitu sungguh memang dari Allah Subhanahu wa taala yang membuatnya. Contohnya seperti hutan, rerumputan, atau pepohonan, hewan, dan lain-lain. Dan ada juga yang terjadi adanya dari buatan tangan manusia. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya berikan. Mungkin ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf, karena jika benar datangnya dari Allah, dan jika salah datangnya dari saya sendiri. Saya mohon maaf jika mana saya di dalam materi tadi saya mungkin banyak salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian materi yang saya sampaikan di materi biologi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.